wabarakatuh, sahabat Iman, Kuyamiku, kelompok usaha yang ada di Sukabumiku. Nah, ini salah satu usaha masyarakat, itu gaple ya. Gaple ini singkong yang dicacah, yang mulai yang ada ya. Ini mas cacah sama dengan kulitnya ya. Nah, ini ongok curhat ya, ongok. Nah, kita di tengah penjemuran gaple gudang. Nah, mitra kami di Koperasi Wahana Pemberdayaan Umat, yang mana ada salah satu komunitas yang namanya Kuyamiku deh, kelompok usaha yang ada di Sukabumiku. Nah, betul hari ini kami kunjungan ke salah satu mitra kami, yaitu Pak Haji Nana, yang bergerak di bidang gaple ya, singkong cacah ya. Nah, ini rekan bisa dilihat pengumpatan singkong yang buangan ya, yang ternyata ini ada nilai rupiahnya ya. Ini kita lihat. Nah, ini cara mencacahnya, Pak. Ada Pak. Sehari berapa kilo Pak? Sehari seberapa kilo Pak? Wah, paling 100 kilo. 100 kilo. Kuat ya Paknya? Dari jam berapa Pak? Kadang-kadang kalau sempat dari jam 6 pagi sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Luar biasa ya Paknya. Iya. Itu hitungnya kumaha Abah? Gajiana harian mingguan? Nah, apanya? Eta bayaran Abah? Bayaran 1 kilo 100 rupiah. 1 kilo 100 rupiah. Kalau mau dapat 1 kintal 10.000. Berapa jam? Wah, dari pagi sampai kadang-kadang kalau singkongnya besar seperti ini panjang, kadang-kadang 2 kintal dapat. Kuat ya Paknya? Iya, kalau kecil gini paling 1 kintal gitu. Ya, kalau tidak dikerjain, saya orang miskin, orang butuh. Makanya kecil-kecil juga dikerjain. Berkahnya banyak. Iya. Wilayah kerjaan lah gitu Ya. yang banyak. Iya. Luar biasa. Nah, ini merokok, kalau rokok putih, Wah. kan enggak kebeli. Ya macam Iya, bako. iya, bako, daun aren. Daun gitu. aren. Oh, iya. Benar Bang. Yang penting irit. Irit. Iya, gitu. Penting ngebul ya banyak. Ya. Baik teh. Kita sehari seberapa kilo teh? Kita Tentunya. sama. Ini alhamdulillah udah dapat segini. Dari jam 6 pagi nih teh. Oh, 6 pagi. Ya. Adalah 200 kilo mah 200 mungkin. kilo. Ya, kurang lebih. Kalau singkong yang gede-gede ini. Tapi enggak biasa kepotong enggak tangan teh? Ini pernah kemarin tuh baru sembuh. Sobek ininya sarung tangannya. Enggak sih, udah biasa mah. Ya, biasanya. Iya. Biasanya pecah ya. Iya. Yuk, makasih teh. Ya. Nah, ini dari pagi. Di pagi seberapa? 2 karung ya? Ini 1 karung lagi udah penuh. Oh. Paling setengah ini. Ya.
Berarti Ya, 3 karung lah ya. Kalau 40-an, 80 ini 20. Jadi sekintal, lebih sekintal malah sedikit tapi lebihnya. Paling banyak lebihnya 10 kilo. Gitu. Oke, rekan pertanian. Nah, alhamdulillah hari ini kita dengan Bapak Haji Nana nih, mungkin bisa sedikit berbagi tentang usaha gaplenya. Mungkin Pak, awalnya gimana Pak bisa terjun seperti ini Pak? Coba sejarah kemana Pak? Saya ngelihat bahan yang memang terbuang awalnya Bang ya, karena memang menurut saya ini masih bisa dijadikan rupiah itu barang itu. Jadi ketika singkong itu panen, ada yang tersisa, yang potongan kecil-kecil itu dimanfaatin, dicaca, terus lagi kita keringkan. Ternyata setelah saya pasarkan permintaannya sangat banyak, bahkan 2 hari kemarin itu ada permintaan 400 ton per bulan untuk ekspor ke Vietnam sebenarnya. Cuman kita masih kendala di alat dan permodalan. Nah sekarang saya berjalan itu dimanfaatkan dengan cara manual cacahnya, terus lagi pakai mesin, dibantu dengan rekan-rekan yang memang sekarang biasanya ya kurang lebihnya tidak ada kerjaan, sekarang dibantu ya. Alhamdulillah bisa saya pasarkan per 3 hari atau per 2 hari itu ke Lampung sekitar 10 ton per hari. Ini untuk pasokan di mana aja Pak? Pasokan itu. Bahan baku ya. Bahan baku. Bahan baku kita kerjasama dengan tengkulak yang memang panen. Jadi kalau misalkan tengkulak panen itu limbah dari singkong itu pasti ngehubungin kita, atau kita yang memang jemput bola ke sana, kapan panen, di mana panen gitu. Ya kayak hari ini kurang lebihnya ada sekitar 4-5 ton yang memang kategorinya limbah dari singkong yang memang dia nggak dia manfaatkan gitu. Sisa-sisa lah ya. Sisa-sisa. Jadi singkong yang tadinya terbuang bahkan jadi tanah, ternyata setelah diolah ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, ya kurang lebihnya bisa memberdayakan masyarakat. Terus lagi yang tadinya limbah itu terbuang ternyata ya bisa dijadikan mata pencaharian gitu. Alhamdulillah setelah berjalan 3 tahun ini ya perkembangannya cukup pesat juga. Kalau untuk harga sendiri gimana Pak? Harga sebenarnya variatif sebenarnya permintaan itu. Ada yang kualitas rendah memang harganya di kisaran 2.500 itu untuk pasar Cianjur. Tapi kalau untuk pasar seberang ya kayak Lampung itu, kayak Juang Jaya itu di kisaran ya 4.000-an kurang lebih. Selanjutnya untuk termasuk pasar lokal tapi memang ada di daerah Tangerang itu di kisaran 3.500, Purwakarta 3.500. Nah cuman hitung-hitungan kita masih dapat ketika kita jual ke Lampung gitu. Lampung ya. Kalau harga sendiri malah ada variasi nggak atau apa jenis-jenisnya ini, supaya mungkin teman-teman di khususnya wilayah Sukabumi lah ataupun wilayah lain, karena potensi singkong ini kan luar biasa. Yang mana tadi singkong dianggap tadi tidak ada nilai rupiah ya. Dengan hadir seperti ini ya. Ternyata sisa-sisa pun bisa menjadi pundi-pundi rupiah gitu Pak. Nah, bisa spesifikasinya sebenarnya umum saja sih sebenarnya. Singkong jenis apapun dan bentuk apapun itu asal kita iris bentuk seperti koin atau chopper ya, terus kita jemur kurang lebihnya di kisaran 4-5 hari. Nah setelah kategori kadar airnya maksimal 13-12 baru kita kemas. Nah itu udah enggak ya, artinya kering mati lah itu. Cuman kalau cara manual itu biasanya kalau dipatahin tek-tek gitu. Ada bahasa patah korek. Nah bunyi aja ya? Bunyi aja itu tanpa bongol, tanpa akar, tanpa tanah, dan tidak berjamur. Nah untuk pasar sendiri memang
sebelum dipotong biaya operasional, refaksi dan lainnya memang di kisaran 4.000 harganya. Ya. Tapi kalau misalkan harga di sini ya rata-rata sekarang di kisaran harga 2.500. Karena kadang dari petani itu ada yang memang kualitasnya perlu kita olah lagi, kita perbaiki. Ada yang perlu diayak, ada yang perlu jemur lagi, kadang ada yang perlu ganti kemasan, ya kisaran belanja di harga segitu. Itu harapan ke depannya Pak dengan usaha ini ya. Harapan ke depan saya itu bisa lebih memberdayakan masyarakat, terus lagi mengolah limbah yang ada. Bahkan saya ingin memenuhi permintaan ekspor sebenarnya, karena 400 ton per bulan itu tentu saja butuh banyak jaringan dan harus butuh banyak orang, bahkan titik gitu untuk bisa mencukupi permintaan seperti itu. Cuman ya untuk saat ini kita belum sanggup karena memang satu alat dan modal yang terkendala. Kalau tempat insya Allah walaupun memang kategori sewa ada lah, ada, cuman itu. Nah kalau misalkan udah bisa ekspor ya tentu saja mungkin dari singkong bagus juga bisa diolah, karena memang harga ekspor itu lebih tinggi daripada harga lokal gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih. Salah satu usaha masyarakat yang ada di Cikembar ya, yang mana sisa-sisa ubi ternyata bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa menjadikan pundi-pundi rupiah. Mudahan rekan di sana yang siap bergabung untuk bisnis ini tidak perlu bermodal, cukup dengan keyakinan ataupun ada rasa mau untuk usaha ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.